dia dikangkangi dengan para kapitalis di belakangnya. Yang panjang. Saya rasa Om juga tahu bagaimana prosesnya itu sebenarnya. Tapi katakan bahwa saya serius. Jadi tidak lagi dalam konteks untuk mencoba-coba. Lebih baik saya tidak maju sama sekali kalau hanya untuk mencoba-coba. Tidak sekedar hanya sebuah narasi omong kosong. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan Om WP. Malam ini Om WP kedatangan tamu, seorang anak muda. Beliau masuk dalam generasi milenial, bukan generasi Z. Karena beda antara generasi milenial dengan generasi Z itu sendiri. Anak muda ini, jujur saja sering juga ke tempat Om WP. Jauh sebelum ada yang namanya podcast yang Om WP buka. Kemudian, terkait dengan kedatangan beliau ingin menyampaikan beberapa kisah terkait dirinya. Tentang keberadaannya di Kabupaten Kutai Timur. Mulai dari A sampai Z. Kemudian, kenapa dia mempertaruhkan dirinya untuk terjun ke dunia politik? Podcast ini adalah podcast yang memulai kiprahnya di tahun politik. Saya perkenalkan, Khairuddin Muhammad Khairuddin S. Hud. Assalamualaikum, Ananda. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat. Biasa. Ini suaranya kencang betul. Alhamdulillah. Iya kan? Siap. Saya melihat sudah warawiri kemana-mana. Amin. Ya, memang seorang kandidat atau caleg itu memang harus warawiri. Tidak hanya berdiam diri. Siap, Om. Takut-takutnya nanti gigit jari. Tapi sebelum saya berbicara jauh terkait dengan minat Ananda untuk terjun ke dunia politik. Tentu banyak kawan-kawan yang ingin mengetahui siapa Khairuddin ini sesungguhnya. Bagaimana prosesnya sehingga berada di Kabupaten Kutai Timur. Karena kita tahu bahwa Khairuddin ini datang dari luar pulau. Nusa Tenggara Timur kalau tidak salah. Siap, Om. Itu di kabupatennya apa itu? Kabupaten saya Kabupaten Manggarai Barat, Om. Tepatnya di Labuan Bajo. Oh, Manggarai Barat, Labuan Bajo. Tempat pariwisata yang luar biasa. Selain Bali ada Labuan Bajo. Siap, Om. Iya kan? Tapi bukan Alex Bajo ya? Bukan. Nanti suatu saat kita ke sana, Om. Baik, insyaallah. Amin. Ke Sangatta itu sejak tahun berapa? Prosesnya panjang. Iya. Jadi awalnya saya ke Kaltim ini sebenarnya bukan langsung ke Kutai Timur atau ke Sangatta. Dulu saya di Tenggarong dulu, baru 2013 saya bergeser ke Kutai Timur. Tenggarong dulu baru ke Kutai Timur. 2013. Itu ikut siapa akhir? Itu ada teman satu kampung dulu, Om. Kebetulan beliau dulu kuliah di Tenggarong, kemudian bekerja di Tenggarong. Saya hijrah dari kampung. Bersama beliau kurang lebih hampir setahun di Tenggarong, baru ke Kutai Timur. Kenapa tidak betah di Tenggarong? Bukan tidak betah, tapi mungkin ini jalan Tuhan yang membuat saya ada di Kutai Timur. Luar biasa. Gitu. Ya, bagaimanapun juga, semuanya dimanapun itu, kita berada, sesungguhnya itulah arahan Tuhan yang kita tidak tahu. Siap, Om. Bahwa ada semacam energi yang mengantarkan kita di suatu tempat. Seperti juga saya misalnya. Sepakat, Om. Iya. Nah, kemudian setelah berada di Sangatta ini, aktivitasnya apa saja? Jadi proses perjalanan saya ini cukup panjang, Om. Jadi dulu saya ke Sangatta bekerja menjadi debt collector, Om. Oh, saya debt collector. Iya. Awal-awalnya di. Yang penting kan halal tuh. Halal, Om. Awal-awalnya saya di Sangatta ini, habis itu saya mendengar, Om, informasi dari teman-teman bahwa ada kampus gratis dulu. Stiper. Di Sangatta ini, Iya. tempatnya di Stiper. Iya.
Akhirnya di tahun 2014 saya beranikan diri untuk mulai kuliah di Stiper. Kahir masuk di Stiper tahun 2014 Om. Aha, lanjut. 2014. Lalu prosesnya di Stiper itu juga sungguh luar biasa Om. Nah, sejak awal masuk di Stiper, lalu saya aktif di dunia kampus dan di luar kampus. Mungkin Om sering kenal, dulu saya tukang kerjanya tukang demo saja. Saya dulu pas 2014 masuk di salah satu organisasi ekstra kampus, yaitu GMNI. Saya juga pernah menjabat sebagai sekretaris dan ketua cabang GMNI Kabupaten Kuta Timur. Dari situlah awalnya Om. Dari situlah awalnya proses organisasi GMNI kemudian menjadi sekjen. Siap. Menjadi sekjen KNPI hari ini Om. Oh, sekarang KNPI? Sekarang KNPI Om. Sekarang KNPI. Artinya luar biasa lah. Iya, kader-kader GMNI masuk ke situ dan dijadikan sebagai sekretaris ya. Siap. Jadi kalau sekjen kan di pusat tuh. Siap. Ya, sekretaris umum lah. Tapi ya teman-teman selalu menyebut sekjen, tidak apa-apa sih. Yang penting kan niat mereka ingin mengangkat nama orang itu, makanya biasanya di sekjen. Ya. Sebenarnya sekretaris umum. Nah, di KNPI itu prosesnya gimana tuh bisa sehingga terpilih sebagai sekretaris umum KNPI Kabupaten Kuta Timur? Jadi prosesnya itu memang dialektika pemuda di Kuta Timur ini kan sangat luar biasa. Menjadi corong bagi pemuda, khususnya juga di Kalimantan Timur. Artinya dinamika dialektika pemuda di Kuta Timur juga luar biasa Om. Jadi kita melihat hari ini bahwa banyak tokoh baik di tingkat provinsi maupun nasional itu lahir dari Kuta Timur. Jadi saya sangat beruntung dan bersyukur berada di daerah ini. Jalan Tuhan itu tadi. Ya itu tadi Om, jalan Tuhan saya berada di tempat. Bahkan malam ini pun saya ada di tempat Om BP ini bahwa itu jalan Tuhan juga. Jalan Tuhan juga. Jadi saya berkecimpung di GMNI selama beberapa tahun. Lalu selama saya aktif di GMNI pun saya aktif di KNPI. Aktif. Awalnya saya menjadi wakil sekretaris bidang OKK waktu itu bersama senior saya Bung Alex Bajo. Dia waktu itu wakil ketua bidang OKK. Waktu itu ketua kita yang sekarang juga menjadi kepala Bapilu Demokrat. Kanda Munir Perdana Munir Perdana SH. Lalu dalam proses perjalanannya biasa Om, namanya pemuda itu tidak seru kalau tidak dialektikanya. Betul. Sehingga pada tahun 2021 saya bersama Kakanda Fililung memberanikan diri maju sebagai ketua dan sekretaris DPD KNPI. Akhirnya kita terpilih dan dilantik, dan sekarang pun di KNPI sendiri kita sudah bentuk kurang lebih 7 DPK yang sudah terbentuk. 7 DPK yang sudah letaknya terbentuk. Di kecamatan. Di kecamatan. Iya. Jadi gitu Om. DPK mana nih? Yang sudah Kecamatan Batu Ampar, kemudian Kecamatan Telen, lalu Kecamatan Kobon, Sangkulirang, Sandaran, Sangatta Utara, dan Teluk Pandan. Nah, itu kan proses perjalanan organisasi yang dialami Kahir. Siap. Kemudian tiba-tiba saya melihat ada di Partai Demokrat. Itu prosesnya gimana tuh, Hir? Ini prosesnya panjang. Saya rasa Om juga tahu bagaimana prosesnya itu sebenarnya. Tapi saya mencoba untuk menjelasnya secara singkat Om. Jadi awalnya sejak bersama-sama di KNPI dulu, bersama teladan bagi kami yang muda hari ini. Yang sangat kami banggakan bagi semua kader Partai Demokrat, Kakanda Dr. Haji Irwan SIPMP, yang juga sekarang Wasekjen DPP Partai Demokrat dan Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur. Jadi saya diajak beliau untuk berjuang bersama beliau sejak tahun 2018. Saya melihat bahwa di dalam dirinya Kakanda Haji Irwan itu punya nilai yang berbeda. Sehingga membuat saya tertarik ikut berjuang bersama beliau dengan prinsip-prinsip yang beliau sampaikan kepada kami, adik-adiknya. Nah, tentu yang paling penting itu adalah nilai persaudaraan. Bahwa setiap perjuangan itu kita yang paling utama itu kita letakkan adalah nilai persaudaraan. Sehingga emosional itu akan terus terbangun. Kemudian rasa saling memiliki itu juga terus terbangun. Kemudian saya melihat ada visi besar yang ada dalam dirinya Kakanda Haji Irwan, yang membuat saya waktu itu tertarik
untuk ikut berjuang bersama beliau sejak tahun 2018 dan mensukseskan beliau menjadi anggota DPR RI. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih buat Kakanda Haji Irwan yang bagi saya bukan hanya sebagai ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur, tapi juga sebagai kakak yang selalu memberikan support, bimbingan kepada saya sehingga saya bisa seperti ini hari ini, Om. Tidak terlepas dari campur tangan beliau. Memang dalam proses kehidupan itu pendidikan sangat penting. Tetapi pendidikan tanpa pengalaman juga tidak bisa kita menjalankan visi pendidikan yang kita dapat dari bangku kuliah atau sekolahan. Sepakat. Nah, yang paling paralel dengan pendidikan itu adalah memberikan pengalaman kepada anak muda untuk mengikuti jejak yang telah dilakukan oleh seniornya. Betul. Yang tadi dianggap bahwa Haji Irwan itu bukan hanya sebagai panutan di dunia politik saat ini, khususnya di Kalimantan Timur, tetapi dia juga mendorong anak-anak muda untuk ikut di partai politik. Nah, itu mungkin nilai lebihnya yang Ananda sampaikan terkait Haji Irwan. Dan memang kalau saya amati, Partai Demokrat hari ini itu lebih banyak merangkul anak-anak muda jika dibandingkan yang sudah tua. Sepakat, Om. Kalau di Kalimantan Timur, kalau tidak salah, itu perbandingannya 30% dari struktur kepengurusan itu ditempati oleh orang-orang yang sudah tua, dan 70%-nya adalah generasi milenial dan generasi Z. Anak-anak muda, Om. Iya, jadi memang ada nilai lebihnya sesungguhnya bahwa anak muda tidak lagi sebagai objek di dalam dunia politik, tetapi anak muda dijadikan sebagai pelaku, sebagai subjek, agar mereka juga bisa mengasah dirinya di dunia politik. Itu yang saya amati. Dan nilai plusnya ya anak-anak ini tidak dijadikan lagi sebagai objek. Nah, kemudian dalam perjalanan karir itu di Demokrat sebagai apa? Sepakat, Om. Saya sebelum sampai saya menjadi pengurus di DPC Partai Demokrat, Om. Lalu setelah Kakanda Haji Irwan waktu itu dilantik menjadi anggota DPR RI pada bulan Oktober tahun 2019. Sejak itu pula beliau memberikan sebuah, bagi saya, amanah yang luar biasa, Om. Yang belum tentu saya dapat di ruang lain. Sebagai ketua tim kerja beliau. Nah, lalu yang menjadi spirit semangat kita dalam proses perjalanan hingga hari ini, Om, yang disampaikan kepada kita bahwa bagaimana rasa keberpihakan itu, kemudian kebijakan yang pro rakyat itu, keberpihakan kepada rakyat, iya dong, dan keadilan itu betul-betul hadir di tengah-tengah rakyat, yang membuat semangat langkah kami anak muda ini, Om, dengan ruang yang diberikan oleh Kakanda Haji Irwan kepada saya pribadi secara khusus, buat saya sebuah hal yang luar biasa, yang mungkin tidak bisa kita ucapkan dengan sebuah narasi, tapi bagi kita adalah bagaimana menjalankan itu sebaik mungkin. Lalu dalam prosesnya tentu Kakanda Haji Irwan melihat kapasitas kita, kualitas kita, kemudian merekam jejak kita dalam prosesnya, sehingga saya diberikan amanah baru menjadi Kepala BPOKK Partai Demokrat. Kepala BPOKK Partai Demokrat. Itu badannya sekarang ya? Kepala badan, Om. Oh, badannya. Dalam DPC itu ada Kepala Bapilu, ada Kepala BPOKK. Jadi tentu juga ini pengalaman baru, Om. Bagi saya, seorang anak muda diberikan tanggung jawab yang begitu besar untuk mengurusi partai yang juga cukup besar, yang punya pengalaman dan rekam jejak yang juga cukup luar biasa. Jadi tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi kita anak muda, agar bagaimana bahwa anak muda itu bukan lagi seperti yang Kakanda Irwan sampaikan, bahwa anak muda itu bukan hanya sebagai bagian daripada agen pemenang ya, atau kunci pemenang dalam setiap kontestasi demokrasi, tapi sebagai agen perubahan dan perbaikan. Nah, itu yang saya maksud tadi. Bukan hanya sebagai objek. Bukan sebagai objek. Tapi sebagai agen perubahan dan perbaikan ke depannya, agar demokrasi kita semakin
tahun semakin bagus. Yeah, yeah. Nah, itu yang membuat saya hari ini punya nilai semangat yang tinggi, Om. Yeah. Jadi bahwa anak muda punya kesempatan, anak muda punya kekuatan, Yeah. anak muda punya energi, Yeah. yang tentu itu menjadi sebuah kekuatan yang besar apabila memang ada dorongan, Yeah. ada ruang yang diberikan. Nah, di Partai Demokrat hari ini ruang-ruang itu sangat terbuka lebar bagi siapa saja yang mau bergabung di Partai Demokrat. Nah, seperti yang Om sampaikan tadi bahwa dalam komposisi struktur pun sampai ke tingkat DPC itu Om, bahkan di DPAC kita dan ranting kita, nah, itu komposisinya lebih dominan anak muda dibandingkan yang senior-senior. Artinya tentu bahwa bonus demografi yang hari ini menjadi hal yang sangat penting agar bagaimana perubahan dan perbaikan itu lahir daripada anak-anak muda itu sendiri. Jadi gitu. Luar biasa. Nah, masuk di BPOKK Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur. Siap. Tentu itu kerjanya memang sangat luar biasa membentuk DPAC, iya kan? Siap. Di 18 kecamatan. Siap. Dan itu menyita waktu. Sepakat. Bukan hanya waktu, energi, Om. iya kan? Di sisi lain ya juga yang lain-lain. Iya, sepakat Om. Betul. Saya bicara begini pernah pengalaman juga. Ya, sedikit-sedikit ada pengalaman sebagai ketua Bapilu Demokrat dulu. Oh, siap Om. Pada zaman Pak Isran menjadi ketua Demokrat Sepakat. Kutai Timur. Nah, kemudian dalam proses itu ada selang waktu sehingga Kahir ingin maju sebagai kandidat calon anggota legislatif. Dan saya melihat pilihannya luar biasa nih. Di luar zona tempat tinggal, yaitu Sangatta Utara, tetapi lebih ke pinggiran sana. Jadi, alasannya? Ya Om, sepakat Om. Jadi tentu prosesnya juga tidak ujuk-ujuk Om. Ya. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba misalnya saya memberanikan diri maju di salah satu dapil yang hari ini, yang sebelumnya menjadi dapil 3, lalu dipecah menjadi 2 dapil, dan ini prosesnya panjang. Melalui diskusi yang panjang bersama yang menjadi teladan bagi kami semua tadi, Kakanda Haji Irwan, tentu sebagai orang tua kami juga di Partai Demokrat, PC Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur, Kakanda Haji Ordiansyah. Oh, Haji Ordiansyah, Lalu dalam prosesnya, selama saya diberikan amanah oleh Kakanda Haji Irwan sebagai ketua tim kerja beliau, untuk bagaimana menyerap aspirasi masyarakat, kemudian mengawal aspirasi masyarakat, kita melihat bahwa di dapil yang saya hari ini, saya bicara dapil saya di dapil 4 ini, butuhnya yang seperti saya bilang tadi di awal Om, butuh keberpihakan, butuh keadilan, butuh kebijakan yang betul-betul pro rakyat. Nah, apakah selama ini Ananda melihat di sana tidak ada keadilan, tidak ada keberpihakan? Nah, tentu rasa keadilan ini kan berbagai macam, setiap orang punya standarnya masing-masing. Punya versinya masing-masing. Nah, dari melihat saya bilang tadi tentang keberpihakan, keadilan itu Om, kemudian kebijakan yang pro rakyat. Saya mengawal sejak 2020. Contoh salah satu desa Om. Saya contoh saja misalnya di Desa Mio Baru. Nah, sejak Kakanda Haji Irwan itu terpilih menjadi anggota DPR RI, dan setelah dia dilantik, kita langsung tancap gas itu Om. Kita menyerap aspirasi masyarakat. Apa sih yang menjadi kebutuhan? Contoh tadi di Desa kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan masyarakat di Desa Mio. Oh, di sana salah satunya adalah punya potensi sawah yang luar biasa, pertanian. Contoh. Nah, dari situ kita melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, para petani-petani yang di sana. Kita melihat butuh yang namanya saluran irigasi. Nah, dari situlah kita perjuangkan bersama tim-tim kita yang ada di sana. Kalau mungkin sedang menonton juga pada malam hari ini, saya sebut saja ada Sarina saya. Sama-sama di Gemini dulu Om, Sarina Maria dengan kawan-kawan yang ada di sana. Kita melihat bahwa petani-petani di sana butuh keberpihakan. Nah, butuh yang namanya wakil rakyat itu punya rasa empati dan simpati terhadap rakyat. Sehingga kita doronglah program-program di Desa Mio Baru. Irigasi. Bukan hanya saluran irigasinya yang kita perbaiki Om. Kemudian jalannya juga, akses setelah para petani ini memanen hasil pertanian mereka,
padi mereka, bagaimana caranya untuk mengeluarkan akses jalan dari persawahan itu ke keluar Om. ya, ya. Nah, sehingga mempermudah, Ya, ya. mengurangi kos mereka. Betul, betul. Nah, itu juga kita dorong gitu, dan itu sudah terlaksana. Ya. Dan tidak hanya cukup di situ Om, yang kita lakukan. Ya. Ada juga kita melihat amai-amai inai kita yang Ya. ada di Desa Mio Baru yang rumahnya menurut kita butuh kehadiran negara di situ, Ya, butuh ya. kehadiran wakil rakyatnya di situ, Ya. butuh rasa empati, rasa cinta kasih tadi. Ya. Nah, sehingga saya bersama dengan teman-teman tim saya yang ada di sana mendata amai inai di sana yang memang layak untuk kita bantu. Program rumah layak Layak huni. huni. Ya, 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 ya. Jadi itu sudah kita lakukan juga di Desa Mio Baru. Ya. Jadi bukan hanya di Desa Mio Baru Om. Saya kalau di 3 kecamatan ini, bahkan kecamatan-kecamatan di Kuta Timur ini sangat hafal Om Ya, desa-desanya. ya, ya, ya. Jadi selama 3 tahun proses perjalanan ini juga selalu saya mendampingi dan berkoordinasi, bukan hanya dengan masyarakat, juga dengan tataran pemerintahannya. Ya. Contoh kita bergeser ke desa yang namanya Desa Makmur Jaya. Desa Makmur Jaya Itu ini masih juga di daerah Kecamatan Kombeng Om, Ya, Kecamatan Kombeng, Desa Makmur Jaya. Nah, Desa Makmur Jaya ini juga kita melihat bahwa adanya butuh kehadiran negara di situ, Ya. butuh kehadiran wakil rakyatnya. Ya, ya. Nah, di situ air bersih aja tidak ada. Hmm. Ya. Bertahun-tahun dan itu jalan poros nih. Ini lalu bagaimana masyarakat di sana bisa mengkonsumsi air bersih kalau tidak ada fasilitas air bersih di sana? Itu dia Om. Aha. Itu menjadi problem. Sehingga waktu itu saya berkonsultasi dengan Kakan Haji Irwan. Ya. Bagaimana agar ada program yang hadir di Desa Makmur Jaya. Ya, ya. Minimal bisa dirasakan oleh masyarakat di sana. Ya. Lahir yang namanya program Pansimas Om. Nah, dan itu sudah terlaksana. Dan itu sudah bisa dirasakan. Walaupun tidak semua Ya. tidak semua bisa dinikmati oleh Betul, masyarakat Makmur Jaya hari ini, tapi sebagiannya sudah menikmati. Jadi Dari air bersih tadi tuh. jadi kan ada yang namanya program bertahap. Iya dong Om. Iya, iya, iya. Nah, jadi tidak hanya cukup di situ Om. Nah, rumah-rumah yang tidak layak untuk ditempati Di desa itu? di Desa Makmur Jaya itu, Iya. kita perbaiki. Tahun kemarin itu ada 25 Om. Oh, 25 rumah. 25, Om. Luar biasa. Dan tidak hanya cukup di situ Om. Iya, Kita iya. ini kan punya networking, Betul, betul. punya teman. Betul. Ya, teman organisasi lah, teman lain-lain lah Om. Iya. Kita punya networking. Sehingga tidak hanya dari pusat saya dorong program di Desa Makmur Jaya itu, termasuk dari provinsi pun saya masuk program di Desa Makmur Program Jaya. Masuk Om. itu program siapa? Partai Demokrat atau? Saya tidak mengenal ketika saya mencari program dari luar, Yeah. selain dari program Demokrat, Yeah. dari anggota DPRD provinsi dari Demokrat, Yeah. saya juga melakukan dengan teman-teman yang punya rasa empati yang sama Om Oh, terhadap masyarakat yang di sana. Juga mereka mau memberikan support. ya, ya. Nah, sehingga saya dorong. Dan itu saya lakukan. Boleh kalau misalnya malam ini juga kadesnya itu menonton, Ya. nah, boleh dia komen tuh. Ya, ya, apa yang akan kita lakukan di tahun ini. Iya, 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 iya. Nah, itu di Desa Makmur Jaya. Jadi itu komitmen kita Om. Ya. Bagaimana kita itu harus membangun desa. Ya. Bukan hanya membangun desanya, masyarakat pun kita harus bangun. Ya. Nah, lalu kita bergeser Om di desa namanya Sukamaju di Kecamatan Kombeng Di itu. kecamatan yang sama. Kecamatan yang sama. Ada teman saya, mantan sekretaris saya di Gemini dulu ada Ya. Bung Letus, kemudian ada saudara saya namanya Bung Gupron. Ya. Dengan tim-tim saya yang ada di sana di Desa Sukamaju. Sejak awal saya melihat bahwa butuh kehadiran daripada wakil rakyatnya. Ya, 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 ya. Kakanda Haji Irwan menyampaikan ke saya Om bahwa kita lagi tidak melihat bahwa di situ dulu kita mendapatkan suara berapa. Ya. Tidak. Ya. Tapi kita hadir di mana rakyat membutuhkan kita. Saya ingat tahun sebelum pandemi kalau tidak salah. Haji Irwan itu membangun irigasi di desa antara desa Kandolo dengan Ya. Iya kan? Sangkima, Desa Teluk Singkama. Teluk Singgama. Siap. Di situ nggak ada suaranya malah. Itu tadi Om. Kita tidak berbicara tentang dulu kita dapat suara berapa di situ. Iya, iya, iya. Tapi kita berbicara tentang rakyat membutuhkan keberpihakan tadi. Iya. Rakyat membutuhkan wakil rakyat mereka. Iya. Adanya rasa empati dan rasa cinta kasihnya tadi itu wujud nyata hadir di tengah-tengah rakyat. Iya, iya, iya. Sehingga saya bersama dengan tim waktu itu melakukan turun ke bawah, Iya. kemudian menyerap aspirasi masyarakat. Selain rehab rumah yang sudah kita bangun Om, ada juga bantuan BUMDes. Ya,
yang sudah kita gelontorkan di Desa Sukamaju ini. Tujuan itu apa? Untuk para petani sawit yang ada di sana, Om. Ya. Itu berupa apa tuh? Badan Usaha Milik Desa yang digelontorkan berupa apa? Anggaran stimulan, Om. Dari pusat, Om. Nah, kurang lebih tahun 2021 kurang lebih sekitar 75 juta. Nah, itu sudah kita sodorkan. Waktu itu diskusi saya dengan para pengurus BUMDesnya adalah dipergunakan untuk pengadaan pupuk bagi para petani sawit yang ada di Desa Sukamaju tersebut untuk mempermudah kebutuhan daripada petani. Dan Desa Sukamaju ini bukan hanya cukup sampai di situ, Om. Ada ikonik baru di Desa Sukamaju hari ini. Mungkin teman-teman saya menonton, ada namanya embung wisata. Mungkin Om lihat ada di posting-posting di Desa Sukamaju itu. Ya itu bagian daripada rasa komitmen tadi dari Haji Imran bahwa masyarakat desa juga butuh yang namanya tempat hiburan. Iya, betul. Ya. Sehingga menurut kita waktu itu analisis kita bersama dengan pemerintah desa, bersama dengan tim-tim kita yang ada di sana, kemudian dari teman-teman dari Balai Kementerian melihat bahwa ini layak untuk kita bangun. Kita bangun yang namanya embung wisata. Nah, ini di Desa Sukamaju, Om. Kita bergeser, Om, ya. Tidak perlu saya sebut semua desanya. Ada apa? Contoh lagi di desa di Kecamatan Muarawahau. Contoh di Desa Karebakti. Saya masih ingat, Om. Masih ingat sekali bersama dengan para sesepuh. Orang NTT waktu itu yang ada di sana. Para orang-orang tua, kakek-kakek saya yang ada di Desa Karebakti. Sedih, Om, bertahun-tahun. Mereka tidak punya air bersih. Bertahun-tahun, bahkan itu jalur poros, Om. Yang diceritakan tadi tuh. Lain lagi, Om. Lagi. Beda desa, Om. Beda desa, Om. Ya. Jadi secara budaya kita lakukan waktu itu. Saya masih ingat. Ya. Waktu itu pun suara dari Kakanda Haji Irwan di situ tidak banyak, Om. Ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa Kakanda Haji Irwan tidak melihat di situ dulu saya dapat suara berapa. Tapi di situ melihat bahwa adanya rakyat membutuhkan. Nah, sehingga rasa yang sama tadi ketika saya menyampaikan kepada Kakanda Haji Irwan bahwa rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap rakyatnya itu dia wujudkan dan dia perjuangkan di pusat untuk hadirkan itu. Dan sekarang masyarakat sudah menikmati itu. Termasuk jalan usaha tani kita bangun. Kurang lebih tahun 2022 yang sudah kita bangun kurang lebih sekitar 700-an meter saya bangun. Itu APBD APBN, bukan APBD. Bukan, Om. Bukan. Termasuk rumah-rumah yang tidak layak juga kita bantu, Om. Jadi bukan hanya di Desa Muarawahau, boleh tanya. Ada lagi salah satu desa, saya beri contoh aja, Om. Di desa Om, kalau ke Muarawahau ada namanya Desa Longwea dan Desa Jakluai. Betul. Nah, ketika dulu musim banjir, Om, banjir sebentar aja langsung tergenang tuh jalannya. Orang sudah susah lewat. Maksudnya hujan sebentar sudah tergenang? Sudah tergenang, Om. Orang sudah susah lewat. Akhirnya saya waktu itu berkomunikasi bersama senior saya juga di sana, Om. Bersama-sama dulu di Gemeni. Ada namanya Bung Juget. Saya paham. Om paham betul lah. Sehingga kita berkoordinasi dengan teman-teman di sana. Lalu saya menyampaikan aspirasi masyarakat itu kepada Kakanda Haji Irwan. Nah, itu tadi. Kakanda Haji Irwan juga melihat bukan karena suara. Tapi rakyat membutuhkan. Sehingga dia menyetujui. Lalu kita bangunlah jalan kurang lebih 1 kilo. Nah, sekarang kalau hujannya sebentar tidak tergenang, Om. Masyarakat masih bisa lewat. Luar biasa. Itu di Kecamatan Muarawahau. Masih banyak lagi, Om, desa-desa lain. Ada juga sanitasi kita bangun. Desa Wanasari. Desa Wanasari itu kita bangun di Kecamatan Muarawahau. Wahau ya. Muarawahau, Desa Wanasari. Kita bangun sanitasinya. Sanitasi masyarakat yang memang tidak layak. Kita jadikan sanitasinya yang layak karena itu salah satu kategori untuk mengurangi stunting, Om, di Kutai Timur. Benar. Gitu. Karena stunting ini sudah menjadi isu nasional. Isu nasional, Om. Dan Kakanda Haji Irwan juga menjadi salah satu konsennya beliau ke sana bersama kami. Gitu loh. Sehingga kita bangun. Bukan hanya Desa Wanasari, ada lagi desa-desa lain yang sudah kita bangun di Kecamatan Muarawahau. Lalu kita bergeser, Om, ke Kecamatan Telen. Saya datang dari satu desa ke satu desa, aksesnya susah banget. Luar biasa, Om. Padahal itu kalau Om lihat di Facebook saya itu bahwa Kecamatan Telen ini juga bagian daripada Kabupaten Kutai Timur. Iya, betul. Kemudian di situ banyak sumber daya juga yang diserap oleh negara, oleh para kapitalis hari ini. Tapi akses masyarakat untuk ke sana aja susah, Om.
kayak kecamatan terisolir. Itu dari Wahau ke Telen atau dari Telen ke desa-desanya? Dari Wahau ke Telen pun susah, Om. Susah. Jalannya rusak. Iya. Bagaimana orang mau semangat ke kecamatan tersebut? Iya. Apalagi kalau misalnya dari satu jalan, dari satu desa ke satu desa. Contoh, ada namanya Desa Lonoran. Saya bersama saudara saya waktu itu, Bendahara BMI, yang juga sekarang sedang maju seperti saya di Dapil 5, Bang Farid. Oh ya. Warga Mujurjaya juga dulu. Itu bapaknya itu sahabat saya tuh. Itu. Jadi sama-sama kita ke desa namanya Desa Lonoran kalau nggak salah. Desa Lonoran. Kita mendengar curhat dari Amai, Inai di sana. Aduh, sedih gitu. Iya. Kampung terisolir. Ketika ada saudaranya sakit mau ke salah satu desa misalnya. Ada tetangga desa, ada Long Segar, Kernyanyan, baru Lonoran. Ketika ada keluarga yang sakit, Om, mereka harus lewat sungai, Om. Yang sebenarnya itu bisa mereka lewati jalan darat. Lalu kita sampaikanlah ini. Saya sampaikan kepada Kanda Haji Ruang. Bahwa ada butuh keberpihakan di sini, Kanda. Butuh rasa cinta kita di sini. Ya, karena Kak Irwannya punya rasa keberpihakan tadi, Om, kepada masyarakat. Tidak lagi mengenal suara tadi yang di awal saya bilang, Om. Kita dorong program Visu. Sekarang, Om, alhamdulillah, itu jalan ketika musim kering misalnya, tidak hujan yang lebat, tidak berhari-hari, masyarakat sudah bisa lewat ke kampung sebelahnya dengan pakai motor, Om. Bahkan dengan mobil pun bisa. Sudah sampai ke desa itu. Sudah sampai ke desa itu dari desa tetangganya. Sehingga kalau ada acara atau ada keperluan ke desa tetangganya, tidak harus lagi lewat sungai tadi. Itu baru satu desa, belum desa-desa lain. Belum desa lain, Om. Iya. Bukan hanya sampai di situ, di Kecamatan Telen juga ini ada program rehab rumah. Ada program irigasi. Ada juga program sanitasi yang kita dorong. Bahkan seperti saya bilang tadi, Om, saya punya teman, saya punya networking di tingkat provinsi. Ya, lalu saya minta mereka untuk membantu saya, membantu masyarakat yang ada di sana, dan mudah-mudahan tahun ini bisa berjalan. Dan saya datang langsung, Om, bersama tim saya. Apa sih kebutuhannya? Apa sih yang mereka inginkan gitu? Nah, kemudian dari cerita-cerita itu, saya berkesimpulan bahwa benar apa yang dikatakan oleh para orang-orang bijak terkait dengan politisi. Masyarakat tidak melihat apa yang Anda katakan, tetapi masyarakat melihat apa yang Anda kerjakan. Dan itu Anda sudah kerjakan, berjuang untuk menarik aspirasi dari Haji Irwan. Sepakat, Om. Apakah dengan itu sehingga karena saya sudah dekat dengan masyarakat di sana, ini saya pilih dapil sana? Tidak, Om. Tidak cukup sampai di situ, Om. Iya. Artinya bahwa ini harus berkesinambungan. Kan ada ruang-ruang yang tidak bisa dilakukan oleh dari APBN. Ya, betul. Ada ruang-ruang yang memang butuh keberpihakan dari daerah ini. Dari wakil mereka yang ada di tingkat kabupaten. Betul. Nah, sehingga ya mungkin seperti tema OMP ya. Nah, saya maju ini tidak juga coba-coba. Oh iya, betul. Saya maju ini betul-betul fight, Om. Fight, betul. Fight saya. Jadi dalam arti bahwa fight, tidak coba-coba, persoalan nasib diserahkan kepada sama Tuhan, Om. Betul. Contoh tadi saya ada di sini karena Tuhan. Iya. Tidak mungkin saya tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke sini tanpa adanya dorongan Tuhan untuk hadir di tempat ini. Om mungkin lihat, saya ini latar belakang juga sebagai sekretaris IKB NTT, Om. Iya. Mungkin punya cerita panjang masyarakat NTT yang ada di Kutai Timur ini. Betul. Saya pernah mengundang ketua IKB. Kakanda saya, abang saya, Bang Ewil. Bang Ewil, bahkan waktu itu saya tantang bahwa di Kabupaten Kutai Timur ini salah satu etnis yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini yang belum kita lihat etnis itu menduduki DPR itu. Nah, tahun 2024 ini mestinya ada wakil dari etnis NTT. Ini bukan kita bicara politik identitas. Tidak. Karena politisi itu masing-masing sudah membawa identitasnya sendiri. Politik itu sendiri juga sebenarnya membawa identitasnya sendiri gitu. PDI misalnya, dia membawa identitasnya, iya kan? Wong Cilik. Iya kan? Nah, kemudian
PKB dia membawa identitasnya orang-orang Nahdliyin, walaupun tidak semuanya di situ. Saya juga orang Nahdliyin sekarang, Om. Oh, orang Nahdliyin luar biasa. Jadi kader Ansor atau? Kader Ansor, Om. Oh, saya sudah ikut. Oh, nah kadang orang-orang yang di sana itu membuat kita pusing. Yang mana sih sebenarnya yang dimaksud dengan politik identitas? Iya kan? Sepakat, Om. Nah, jadi saya jawab, Om, ya. Iya. Jadi gini, hari ini selama yang ini yang kita lihat bahwa anggapan orang nih, para elit politik nih, iya. menyatakan bahwa ketika ada, mohon maaf, kita tidak bicara identitas suku. Iya. Misalnya ada saudara-saudara saya Iya. yang dari NTT yang maju misalnya. Mereka sering menyampaikan gini, yang saya dengar. Iya. Bahwa kalau orang NTT maju itu hanya pelengkap. Hmm. Saya sampaikan ini, Om, ya. Ini jawaban ini. Ini jawaban ini, Om. Iya. Saya maju bukan hanya untuk jadi pelengkap. Iya. Lebih baik saya tidak maju kalau hanya jadi pelengkap. Iya. Saya tidak mau menyakiti hati daripada saudara-saudara saya. Karena ini bukan coba-coba. Karena ini bukan coba-coba, Om. Iya. Buat apa saya capek-capek lalu hanya untuk coba-coba? Iya. Lalu hanya untuk mempermainkan hati daripada saudara-saudara saya? Iya. Saya tidak mau. Saya sampaikan itu setiap kali saya pertemuan bahwa saya tidak mau jadi pelengkap. Iya. Kalau saya hanya mau jadi pelengkap, maka saya tidak akan mau maju. Iya. Tapi ini betul-betul saya ingin bahwa ayo kita berjuang. Iya. Ayo kita wujudkan bahwa kita punya kapasitas dan kualitas yang sama dengan yang lainnya. Betul. Nah, saya bersyukur, Om. Ini saya ingin sampaikan, ini bukan kampanye ya. Bukan, ini mensosialisasikan Ananda saya, Kahirudi, sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur. Sepakat, Om. Karena ini bukan kampanye. Bukan kampanye, Om. Iya. Nah, lalu saya bersyukur banget, Om. Aha. Ya. Ketua DPC Partai Demokrat. Iya. Yang juga bagi saya orang tua. Betul. Kalau saya panggilnya biasanya Abah. Ya, Abah Ordi. Abah Ordiansyah. Iya. Yang juga memberikan support, Aha. dorongan bagi saya. Sehingga hari ini saya terus melangkah, Om. Siap. Nah, yang lebih luar biasa lagi tentu support, Ya. dukungan, bimbingan dari Kakanda saya, Kakanda Haji Irwan, Ya. yang sampai hari ini terus memberikan support kepada saya. Memberikan semangat. Semangat, Ya. bimbingan, dan lain-lain, Om. Ya. Dan konsep dan strategis pun dia menyampaikan ke kita sebagai kader-kader Partai Demokrat Ya. untuk mencapai kemenangan. Ya. Sering kalau saya di Facebook kita itu kan, Om, Demokrat juara. Ya. Nah, artinya memang tidak sekedar hanya sebuah narasi omong kosong. Ya. Nah, sehingga bagi saya tadi, kenapa saya bilang saya tidak hanya coba-coba. Ya. Ya, saya pinginnya saya berjuang Ya. dengan kapasitas, dengan kemampuan yang ada dalam diri saya Ya. untuk menjadi pemenang Betul. di Kutai Timur. Ya. Bukan hanya pemenang sebagai pribadi saya, tapi juga Partai Demokrat Ya. di Kabupaten Kutai Timur. Ya. Ya, sehingga hari ini seperti yang saya katakan tadi, Om, bahwa kalau ada yang menyatakan bahwa mungkin itu coba-coba hanya untuk mendongkrak suara, Ya. saya katakan tidak. Ya. Om tahu sendiri, Betul. saya jarang betul ada di Sangatta ini. Saya lebih banyak ada di Dapil. di dapil saya, Om. Ya. Bahkan ya memang dalam politik ada yang perlu kita publis, Ada yang tidak. ada yang perlu kita juga tidak Betul. publis. Itu strategi. Ada yang perlu kita sampaikan, Ya. ada juga yang perlu kita tidak sampaikan. Itu strategi. Itu strategi. Iya, Setiap betul. orang punya strategi Iya, masing-masing untuk betul. mencapai kemenangan. Betul. Nah, sehingga bagi saya hari ini bahwa saya katakan bahwa saya serius. Ya. Jadi tidak lagi dalam konteks untuk mencoba-coba. Ya. Lebih baik saya tidak maju sama sekali kalau hanya untuk mencoba-coba. Ya. Itu saya katakan. Ini semangat yang luar biasa dari anak muda ini. Harus, Om. Ya. Semangat ini bukan mungkin ya, tidak tumbuh begitu saja karena memang dalam perjalanan hidupnya dibekali oleh semangat berjuang yang luar biasa. Dari Tenggarong ke Kutai Timur, tidak punya biaya, akhirnya pilihannya kepada, ya kita bersyukur ada sekolah tinggi yang gratis. Syukur saya, Om. Kemudian di dalam situ berproses, akhirnya berdialektika masuk di organisasi manapun. Ini luar biasa nih. Dan saya kalau mendengar cerita ini itu merinding saya. Sepakat, Om. Kami dulu tidak diberi kesempatan seperti ini. Seandainya kami diberi kesempatan seperti ini Om hanya berandai-andai. Perolehan kami tidak hanya 5 kursi. Jujur saja perolehan kami tidak jujur. Walaupun waktu itu ketua partai kami adalah penguasa. Kami dilepas, disuruh bertarung di bawah, disuruh mendekati konstituen. Tetapi kita tidak dibekali bahwa ini saya berikan kepada kamu, perjuangkan kepada rakyat yang betul-betul butuh terkait dengan apa yang mereka butuhkan.
Luar biasa. Sepakat Om. Tentu ini seperti saya bilang tadi Om. Ya. Kakanda Haji Irwan sudah menyampaikan ya secara terbuka itu di media kan, Ya. bahwa anak milenial hari ini bukan sebagai kunci kemenangan, Ya. tapi kunci perubahan dan perbaikan. Ya. Lalu diberikan ruang-ruang dan kesempatan Ya. untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan tadi itu. Ya. Nah, sehingga bagi saya sebagai kader Demokrat, Om, sangat bersyukur ya, memiliki pemimpin yang punya visi besar. Dan luar biasanya akhirnya dia bisa mengambil peluang itu. Tentu juga jalan Tuhan Om. Iya, iya. Ya, jadi yang menarik Om, Iya, iya, bahwa iya. kita tidak boleh lupa Iya. bahwa selain kita berikhtiar, berjuang, berproses di Iya. dalamnya, pasti ada campur tangan Tuhan Om. Dan di situ ada melihat peluang. Kalau saya menggunakan peluang ini, kemungkinan besar kalau kita menyatakan pasti jadi, itu kan kita sudah menyalahi juga Menyalahi Tuhan. Tuhan, menyalahi takdir Tuhan. Tapi kalau saya ikut di sini, kemudian peluang ini saya ambil, saya berjuang di masyarakat. Apa yang mereka butuhkan, saya sampaikan kepada yang ada di DPR RI. Tentu dong Om. Ya. Hari ini kan saya tidak punya kapasitas, punya pokok pikiran. Nah, itu dia. Nah, tapi dengan ruang dan kesempatan yang diberikan oleh Kakanda Haji Irwan kepada saya manfaatkan itu. Nah, itulah kemampuan dan kecerdasan Kahir. Nah, jadi itu juga campur tangan Tuhan Om. Iya, iya, iya. Jadi Ya. apa namanya? Ada juga yang menyatakan begini Om. Ketika kita yakini Ya. sesuatu yang kita yakini Om, Mhm. percayalah Tuhan akan kabulkan. Betul. Iya kan Om? Sesuatu yang kita rencanakan, Mhm. percayalah Tuhan akan kabulkan juga. Ya. Tentu dalam konteks mengabulkannya seperti apa, maka kita harus mengikuti prosesnya. Betul. Hari ini saya berikhtiar ini Om, untuk menjadi wakil rakyat Iya. misalnya, di Dapil 4, Ya. untuk menghadirkan perubahan dan perbaikan di sana. Ya. Kan harus saya mengikuti prosesnya. Ya, 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 ya. Saya harus mengikuti alurnya, Betul. tahapan demi tahapannya. Soal nanti hasilnya bagaimana? Serahkan sama yang kuasa. Nah, saya ingat ketika Haji Irwan itu mau maju, beliau datang ke rumah ini. 1 tahun sebelum beliau maju, kita diskusi. Saya bilang salah satu kunci kemenangan caleg itu adalah ketika dia betul-betul turun ke lapangan tanpa henti, berdebu jalanan, dan beliau lakukan. Dan akhirnya beliau mendapatkan kepercayaan dari rakyat, dapat 1 kursi. Dan tidak ada 1 sen pun uang yang diberikan kepada rakyat. Nah, itu yang menjadi persoalan saat ini. Bagaimana Ananda Kahir menanggapi persoalan money politik? Tentu itu tantangan Ya, bagi kita sebagai politisi muda. ya, ya, ya. Bagi saya bahkan di grup Kutim Kontemporer itu, Ya, ya. kita melawan yang namanya politik transaksional Ya, atau money politik. ya, ya. Ya. Saya terang-terangan Om, di mana saya melakukan pertemuan, saya sampaikan, saya tidak akan melakukan yang namanya money politik. Ya. Saya lebih baik tidak terpilih Mhm. daripada saya terpilih, tapi dengan cara yang tidak bermartabat dan tidak dengan cara yang tidak terhormat. Ya. Buat apa? Mhm. Secara prosesnya sudah tidak benar kita lakukan, Ya, apalagi setelah duduk. ya, Kan banyak yang munafik hari ini Om. ya. Ya. Mhm. Tidak ada yang mau jujur itu. Mhm. Apakah dia terpilih dengan cara yang benar Ya, atau dengan cara yang manipulatif? ya. Tentu hanya dia dengan Tuhan yang tahu. Nah, ini salah satu yang dimaksud dengan tagline kalau tidak salah, perbaikan itu. Iya dong. Perubahan dan perbaikan. Perubahan dan perbaikan. Lalu tagline saya pribadi Om, Ya, muda, berani, dan pro rakyat. ya, 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 ya. Iya dong Om. Ya, ya, ya. Dengan jiwa yang masih muda ini, energik, punya semangat yang lebih, Ya. tentu dengan harus diimbangi dengan keberanian Om. Ya. Dalam bersikap. Nah, biasanya gini, Hir. Semangat kita di dalam berkontestasi di pileg itu selalu muncul itu. Kalau saya nanti dulu begini, semua positif. Ya. Tetapi ketika dia sudah di situ, dia membisu. Ya. Alasannya gimana bisa saya berjuang, saya sendiri, yang lain-lain. Itu alasan klise yang biasa saya dengar. Sepakat Om. Mhm. Makanya Om, ketika dia maju, Ya. dia dikangkangi dengan para kapitalis di belakangnya untuk dia bisa duduk, atau kontraktor lah, Ya, 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 ya. supaya dia bisa terpilih kan. Ya, ya, ya. Ya tentu dia terkekang.
oligarki kecil-kecilan. Iya dong, terkekang dia. Iya. Ketika dia mau bersuara bebas, Ya. ya, tidak bisa. Kan gitu. Ketika dia mau menyalurkan aspirasi kepada masyarakat yang membutuhkannya, Ya. juga tidak bisa. Sudah punya komitmen di belakang tadi. Iya. Ya kan? Yang sering terjadi hari ini. Iya. Ya, memang tidak ada yang berani mengungkapkan itu, Om. Iya. Nah, bagi saya hari ini, saya berjuang dengan sehormat-hormatnya. Sekuat-kuatnya. Tentu, setelah itu saya berserah sama yang kuasa. Iya. Tentang hasilnya. Ya, makanya saya bilang tadi, Om, saya jarang ada di Sangatta. Iya. Ya, ada yang saya posting di media sosial saya. Betul. Ada pula yang saya tidak posting. Iya. Ketika saya melakukan pertemuan, gerilya ke sana kemari. Kan tidak semua Tidak juga semua harus ditahu orang. Harus ditahu orang. Iya. Ada peluru yang disimpan. Iya dong, Om. Tidak mungkin. Lalu, Iya. yang saya alami, Om, Iya. yang saya temui selama saya keliling ini, saya ditanya, emang kamu punya dompetmu tebal nggak? Nah, itu. Kembali ke pertanyaan tadi itu. Sedih, Om, sebagai anak muda saya. Iya. Ketika saya ditanyakan begitu. Iya. Lalu ada narasi lagi yang saya dapat, Om, bahwa jangan harap apa yang kau perbuat lalu nanti akan mendapatkan balasannya secara langsung. Iya. Itu pemikiran yang sempit, Om. Iya. Ya, bagaimana rakyat memberikan respect, Iya. kemudian memberikan rasa empati kepada kita, kalau kita memang tidak melakukan pendekatan. Iya. Kan gitu, Om. Betul. Kedua adalah, kalau bicara kamu punya dompetmu tebal atau tidak, kamu punya uang atau tidak, loh, saya bisa hadir dari satu titik ke satu titik itu emang pakai daun. Iya. Kan gitu, Om. Itu ada ongkos politik. Ada ongkos politik, Om. Iya, Dan itu normatif Betul. bagi siapa saja bahwa butuh yang namanya ongkos politik. Iya. Nah, sekarang tergantung mau ongkos politik tinggi atau ongkos politik yang agak ringan lah. Iya. Nah, memang bahwa sebenarnya strategi pemenangan yang harusnya dilakukan oleh caleg itu adalah bagaimana sebenarnya merawat jaringan itu. Sepakat. Nah, apa yang dilakukan Kahir di sana itu pun juga bisa lari kalau tanpa dirawat. Yaitu tadi sering-sering turun ke sana, Sering, Om. berkomunikasi dengan mereka. Sepakat, Om. Kalau ada teman-teman saya yang ada di Kecamatan Telen ini ya, Ya, saya tidak pernah tidur di penginapan, Om. di rumah penduduk. Di rumah penduduk. Iya, sama dengan Om Parok dulu. Jadi saya tidak pernah itu. Iya. Saya makan bareng dengan mereka. Iya. Saya diterima, sungguh luar biasa, Om. Iya. Saya dapatkan. Iya. Ya, soal hasilnya seperti saya bilang Iya. tadi, itu bicara nanti. Saya Om ini banyak belajar juga dari gerakan politik Om Parok. Dulu kita kan dari pemerintahan Pak Mahyudin ke Pak Awang itu, ya kita tidak ada apa-apanya sih jika dibandingkan dengan logistik. Ya kita ke sana, kita ke bawah, tidur di rumah rakyat. Tidur di rumah rakyat, Om. Jadi Kakak Haji Irwan kan sudah memberikan contoh dan sudah kita mengikuti Iya. proses perjalanan Iya. perjuangan beliau dulu. Betul. Nah, tentu itu menjadi catatan pengalaman penting bagi saya dalam proses ini ke depan. Iya. Jadi bagaimana saya harus hadir di tengah-tengah rakyat. Saya harus merasakan apa yang mereka rasakan. Bagaimana saya mau merasakan apa yang mereka rasakan kalau saya tidur di hotel, Om? Betul. Kan gitu. Iya. Ya, yang saya lakukan adalah ketika saya datang, saya bersama mereka, makan di rumah mereka. Iya. Ya, kalau Om lihat di media sosial saya itu kan kelihatan itu, Om. Iya. Apa yang saya lakukan. Betul. Saya makan di mana. Itu menjadi bagian daripada adanya rasa kedekatan saya dengan orang yang Membangun berjuang bersama kedekatan saya. dengan masyarakat yang ada di situ. Betul. Lalu kemudian ini banyak ya seperti yang Dinda Kahir tadi katakan bahwa banyak juga yang pesimistis dengan persoalan money politik itu, bahwa hampir dapat dipastikan orang-orang yang tidak memiliki logistik memadai jarang terpilih. Tetapi kalau kita mau hitung, mungkin lebih banyak yang tidak terpilih dengan logistik lebih itu sebenarnya. Kita biasa dengar setelah pertarungan pemilihan legislatif itu, habis 1 miliar, habis 2 miliar, bahkan habis 3 miliar. Nah, kalau itu patokannya, berarti money politik itu bukan ukuran. Sehingga seorang kandidat menjadi calon anggota DPRD yang jadi. Tetapi ukurannya adalah tadi itu, mendekati rakyat. Betul.
Sepakat Om. Aha. Makanya saya bilang tadi bahwa saya harus mengikuti prosesnya. Tahapan demi tahapan. Iya. Lalu yang kedua adalah saya harus melakukan pendekatan. Iya. Saya harus hadir di tengah-tengah rakyat agar saya tahu apa yang mereka Iya. butuhkan, apa yang mereka rasakan hari ini. Yang menjadi catatan penting ketika saya diberi amanah misalnya oleh Allah dan oleh rakyat. Iya. Makanya saya bilang tadi Om, maka disitulah letaknya. Letak kuncinya itu ada di situ. Bagaimana adanya pendekatan saya dengan rakyat. Yeah. Kemudian bicara orang misalnya money politik dan lain-lain itu silakan. Yeah. Ya. Tapi saya akan terus mengkampanyekan bahwa saya tidak akan melakukan yang namanya money politik. Saya berjuang dengan cara yang terhormat dan saya pun harus terpilih dengan cara yang terhormat. Ya. Dan aktivis-aktivis sebenarnya itu ya memang anti ya namanya politik uang itu. Sepakat Om. Gitu. Sepakat. Jadi apa artinya kita teriak jangan kau menggunakan uang agar kamu terpilih, tetapi ketika dia terjun ke dunia politik justru dia yang nampak di depan mata yang duluan membagi-bagi uang kepada masyarakat. Kan contoh sudah ada Om. Ya. Kakanda Haji Irwan. Ya. Dia tidak melakukan money politik. Ya. Sehingga rasa cinta dan kasih sayangnya itu betul-betul hadir untuk rakyat. Ya. Ada rasa keberpihakannya. Nah sekarang masa kita sudah ada contohnya, sudah diberikan nasihat, kemudian diberikan bimbingan kepada kita, lalu kita mau melakukan dengan cara yang tidak benar. Betul. Berarti berbahaya juga Om. Ya, dan itu juga akan mendegradasi kader-kadernya Haji Irwan. Haji Irwan betul Om. Sebagai teladan bagi semua para pemuda yang ikut kontestasi dalam pemilihan tahun 2024 ini Om. Betul. Nah, kemudian di dalam proses perjalanannya Kahir ini, apakah semulus yang Om perhatikan atau bagaimana? Tentu tidak Om. Ya. Saya ini kan bukan kontraktor Om. Ya, bukan seorang kontraktor, bukan juga seorang tokoh yang ada di Kutai Timur ini. Ya. Bukan juga saya seorang pengusaha Om. Iya. Om tahu, saya ini orang biasa-biasa saja. Iya, sama dengan Om, bukan kontraktor. Bukan kontraktor juga Om. Kita ini orang biasa-biasa. Orang biasa-biasa Tetapi juga. Kita orang biasa-biasa yang ingin bermanfaat untuk orang Sepakat lain. Om. Contoh misalnya. Saya dulu pernah bersama dengan masyarakat petani yang ada di Kecamatan Karangan. Saya berjuang bersama mereka Om, untuk membebaskan lahan mereka. Kurang lebih waktu itu lumayan Om. Hampir 500-an mungkin. Saya pun tidak menikmati apa-apa Om. Boleh ditanya. Ya, saya lebih baik dengan cara saya untuk bisa bertahan hidup. Ya Om juga pernah melihat saya tinggal warga Mujurjaya juga. Saya dulu tinggal paling belakang di Mujurjaya ini. Pinggir sungai. Pinggir sungai pula. Lalu tidak ada PDAM. Ya. Saya mandi pakai air Sengat Om. Ya. Tinggal di gubuk. Tapi saya tidak pernah pesimis Om. Saya pun setelah terpilih menjadi sekretaris KNP dulu, saya pakai motor buntut Om. Nggak pernah itu. Tapi saya tidak pernah pesimis. Dan tidak pernah berkecil hati. Tidak pernah berkecil hati. Om pernah menasihati kita bahwa selama kamu punya kemauan, selama kamu punya ikhtiar dalam dirimu tentang ketulusan dalam setiap apa yang kamu lakukan, percayalah bahwa di situ ada secerca harapan, kesuksesan dan kebahagiaan. Dan harapan ini yang dilihat oleh Kahir sehingga terjun ke dunia politik, kemudian mengambil tempat yang jauh dari tempat kehidupannya, misalnya di Kota Sangatta ini. Sepakat Om, karena saya merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Mereka butuh keberpihakan, mereka butuh keadilan, mereka butuh kebijakan yang pro terhadap mereka. Inilah yang menjadi sebuah catatan penting bagi saya. Kenapa saya harus maju dari wakil sana? Tadi belum terjawab secara konkret. Ketika Kahir maju, apakah ada pro kontra yang terjadi di dalamnya? Walaupun jabatan sangat strategis, Kahir ini di partai politik, di Partai Demokrat. Saya seperti yang saya jawab tadi Om, bahwa saya bersyukur dan saya berterima kasih
kepada kakanda saya, Ya. Dr. Hajiruan, Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur. Bersama Abah. Tapi sebelum dijawab minum dulu tuh. Nah, siap Om. Abah. Abah bagi kami semua Om. Ya, Bagi ya. kami anak-anak muda Ya, yang di ya. Partai Demokrat. Ya, ya. Abah Ordiansyah. Ya, ya. Memberikan ruang dan kesempatan itu Ya, kepada ya. saya. Aha. Maka ketika saya diberikan ruang dan kesempatan, Ya. saya tidak boleh sia-siakan. Ya, ya. Maka saya harus berjuang sekuat-kuatnya, Ya. sehormat-hormatnya. Ya. Dalam arti untuk menghadirkan perubahan dan perbaikan Ya. bagi masyarakat di mana saya nanti, bagi masyarakat yang ada di Dapil 4 ketika nanti saya diberikan amanah. Oke, baik. Sengaja saya tampilkan Kahir dan saya tidak berbantah-bantahan dengan ananda saya ini terkait dengan podcast malam ini. Karena saya ingin memberikan kesempatan, saya ingin memberikan ruang kepada Kahirudin untuk mengupas secara tuntas siapa diri sebenarnya. Kemudian dari situ kita melihat rekam jejak terkait dengan Ananda Kahirudin, sarjana kehutanan. Saya tidak akan menyimpulkan apa dari podcast ini. Biarkanlah kawan-kawan yang ada di zona 4 sana, Wahau, Kombeng, dan Tlen, untuk menyimpulkannya sendiri bahwa ada sosok anak muda yang ingin memberikan hidupnya, memberikan pengabdiannya untuk berjuang bersama rakyat. Di dalam perjuangan itu, ikhtiar akhirnya ingin melakukan perubahan dan perbaikan. Perubahan dan perbaikan itu kita sudah melihat dengan nyata, dengan real di lapangan, bahwa dia mampu menarik aspirasi anggota DPR RI turun ke masyarakat, turun ke desa-desa. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Hanya orang-orang yang memiliki kepekaan, hanya orang-orang yang memiliki empati kepada rakyat yang bisa bernegosiasi kepada elit-elit partai yang ada di pusat. Mudah-mudahan ini awal podcast tahun politik bisa menginspirasi sebuah caleg-caleg untuk datang di meja podcast Om WP ini agar kelak masyarakat tidak memilih kucing dalam karung. Kahirudin maju bukan untuk coba-coba. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.